Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Lorensha kembali menjumpai Anda dalam program seputar ANI Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Sebuah rumah panggung di kota Parepare terbakar. Pemuda ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi seorang siswi. Korupsi kredit fiktif merugikan negara hingga 55 miliar rupiah. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar ANI Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Lama ditinggal pemiliknya, sebuah rumah panggung di kota Parepare terbakar Sabtu malam. Lokasi kebakaran yang berada di dalam kawasan sekolah membuat petugas damkar kesulitan saat memadamkan api. Beginilah kondisi saat petugas damkar mencoba memadamkan api yang membakar sebuah rumah panggung di kota Parepare Sabtu malam. Kondisi rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh badan rumah. Gas! Sempitnya akses karena berada di dalam kawasan sekolah membuat petugas damkar kesulitan saat memadamkan api. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, karena rumah dalam keadaan kosong lama ditinggal pemiliknya. Saksi tadi mengatakan bahwa rumah itu tidak sempat ditinggali, jadi ditempatilah untuk kayak kantin begitu. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini kerugian ditafsirkan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi seorang siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, korban dipaksa oleh pelaku berhubungan badan saat sedang menstruasi hingga mengalami pendarahan hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. RP 24 tahun, pemuda yang diduga pelaku kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berinisial SA 14 tahun, ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa. Pelaku ditangkap usai dilaporkan orang tua korban karena diduga telah menyetubuhi korban yang masih duduk di bangku SMP. Ironisnya, pelaku memaksa dan mengancam korban SA untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu rumah asrama polisi atau Aspol saat korban sedang menstruasi. Akibatnya korban mengalami pendarahan hebat hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kekerasan seksual yang menimpa siswi SMP tersebut bermula saat korban SA diajak oleh RP untuk makan bersama pada 27 Agustus 2024. Setelah itu korban langsung dibawa ke rumah asrama polisi yang sedang kosong dan dipaksa untuk membuka pakaian dan berhubungan badan. Sebelumnya setelah mengenal dengan korban dan pada saat atau sebelum kejadian ini, pelaku mengajak korban ke salah satu tempat, tepatnya di rumah kosong tadi yang menjadi TKP, dan setiba di situ memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Polisi kini menyita sejumlah pakaian dalam serta pembalut milik korban serta pakaian pelaku sebagai barang bukti.
Akibat perbuatannya, pelaku RP kini ditahan di unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan dan dijerat pasal 81 Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual Anak di bawah umur dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan menjadi pertarungan head-to-head antara Dani Pomanto, Asar Arsyad, dan Andi Sudirman Fatmawati. Pasangan dia mengusung misi fokus meningkatkan pendapatan daerah dan pertanian, sementara Andalan Hati mengusung misi keberlanjutan pembangunan. Dengan didampingi ribuan masyarakat dan simpatisan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto dan Asar Arsyad menaiki becak saat mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cara unik yang dilakukan paslon gubernur Sulsel Dani Asar ini menambah kesan merakyat dan terlihat sederhana di mata masyarakat Sulawesi Selatan. Pasangan gubernur dan wakil gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto dan Asar Arsyad merupakan paslon terakhir yang resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Sulsel. Paslon yang dijuluki tagline "Dia Baik Untuk Semua" ini diusung oleh 3 partai politik, yakni Partai PDIP, Partai P3, dan Partai PKB. Dengan hasil yang memuaskan selama memimpin Kota Makassar 2 periode, pasangan Dani Pomanto dan Asar Arsyad optimis bisa memajukan Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada sektor pertanian dan pendapatan PAD, sehingga mampu mensejahterakan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dani menegaskan, Sulsel merupakan daerah berbasis pertanian, sehingga jika dikelola dengan baik, Sulsel bisa saja menjadi epicentrum perdagangan di Indonesia. Ada 2 penilaian yang paling nyata dari kerja-kerja akumulasi sebuah pemerintahan. Pertama, PAD atau fiskal kita. Yang kedua, belanja. Pendapatan adalah bagian dari akumulasi pekerjaan yang panjang, tersistem, punya KPI, ya, punya SPM yang kuat, SOP yang kuat, ya, dan nyata. Makassar membangun dirinya dari 500 miliar PAD, kemudian di periode pertama menjadi 1,3 miliar. Saya masuk periode kedua 1,7 triliun, 1,3 triliun. Saya masuk kembali, turun waktu itu, saya setelah 2 tahun, 850 miliar, kemudian sekarang sudah 1,5 triliun, tahun depan 2 triliun, sesuai janji saya dengan masyarakat. Insya Allah progres itu pun dan semangat itu pun kami akan buat di Sulawesi Selatan, yaitu fiskalnya harus lebih kuat, bukan minus, tapi plus. Ya. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan tagline Andalan Hati ini menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke kantor KPU Sulsel di hari terakhir pendaftaran. Selain diusung Partai Perindo, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rustik juga diusung 9 partai politik lainnya, yakni Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia. Adik Menteri Pertanian RI ini pun optimis bisa mengait hati masyarakat untuk memenangkan pemilihan gubernur mendatang di Sulawesi Selatan. Kita siap untuk kemudian melangkah tahapan KPU selanjutnya, dan kami berharap kepada seluruh teman-teman selama proses ini untuk menjaga ketertiban, menjaga sifat lebih, karena kami Andalan Hati mengedepankan sopan santun sebagai karakter untuk Sulsel maju yang berkarakter. Dari Makassar, Yul Yusfin iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, dua pasangan calon kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. 55 tim dokter disiapkan yang akan memeriksa 3 aspek kesehatan, di antaranya narkoba. Dalam pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Jumat pagi tadi, dua pasangan calon kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan telah tiba. Yang tiba duluan yakni pasangan Sudirman Sulaiman dan wakilnya Fatmawati Rusdi, disusul oleh pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dengan wakilnya Asar Arsyad. Ya, kita berdoa insyaallah sehat-sehat semua. Itu yang paling penting ya. Dari semua ini kita tentu berdoa mudah-mudahan kita insyaallah semuanya sehat-sehat saja, dan juga tentu kita bisa melewati dengan baik dan lancar. Tapi bagaimana kondisinya Pak hari ini? Ya, sejahtera. Puasa dari mana? Mawati katanya lega rasanya ketika sedang mendaftar, perasaan Ya, senang. saya kira semua itu lega, tapi habis itu justru ini awal dari perjuangan. Justru harus mengumpul strategi dan kekuatan dan doa untuk menang. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diumumkan pada tanggal 4 September mendatang. Jadi kami sudah siapkan tenaga profesional tentunya ya, sebanyak kurang lebih 55 tenaga dokter dan para medis yang akan mengawal pemeriksaan kesehatan ini. Pemeriksaan kesehatan ini sendiri terdiri dari 3 tahapan ya, terkait dengan pemeriksaan. Pertama yang tentunya terkait dengan pemeriksaan jasmani. Selanjutnya, pihak KPU Sulawesi Selatan akan melakukan pencabutan nomor urut 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ini pada tanggal 23 September mendatang. Selanjutnya tanggal 15 sampai tanggal 18 itu tanggapan masyarakat, tanggal 15 sampai tanggal 21 itu klarifikasi terkait dengan tanggapan masyarakat. Tanggal 22 kami umumkan, tanggal 23 baru cabut 20. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Sulawesi Selatan Dani Pomanto dan bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail meresmikan rumah pemenangan. Dani Pomanto dan Indira Yusuf Ismail juga mendapat dukungan dari ribuan ibu-ibu yang antusias senam Ininawa. Dia! Ini dia! Bagus, menang. Kota Makassar, tanah yang subur, bersama kita berbagi kasih dan nur. Setiap langkah membawa harapan, satu tekad membangun masa depan. Teruskan kebaikan, bersama tangan yang terulur. Ribuan massa yang didominasi ibu-ibu berbaju orange memadati Jalan Serigala, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Mereka hadir untuk mendukung bakal calon gubernur Sulawesi Selatan Muhammad Ramdan Pomanto dan bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail. Kaum ibu-ibu yang berasal dari 13 kelurahan di Kecamatan Mamajang ini melakukan senam Ininawa bersama Dani Pomanto dan Indira Yusuf Ismail. Mereka sangat antusias siap memenangkan keduanya di Pilkada 27 November mendatang.
Dalam sambutannya, Dani Pomanto mengajak ibu-ibu untuk siap memenangkan pasangan Dani Azhar dan Indira Ilham di Pilkada Makassar dan Pilgub Sulawesi Selatan. Indira Yusuf Ismail juga menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba senam Ininawa se-Kecamatan Mamajang. Dani Pomanto bersama Indira sekaligus meresmikan rumah pemenangan Kita DP Indira. Senang tentang kemenangan, senang tentang Ininawa, senang tentang persaudaraan. Insya Allah posko ini adalah posko yang bersejarah bagi kita. Amin. Selama kita posko di sini selalu. Tadi hampir 1.000 lebih yang mengikuti senam Ininawa. Tujuannya kita untuk bagaimana di tempat ini, di posko ini dilakukan pemenangan untuk Bapak Dani Pomanto bersama Ibu Indira, baik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar. Tahun 2024 ini kita harus memenangkan Kita DP sebagai Gubernur dan Ibu Indira sebagai Wali Kota Makassar. Rumah pemenangan Kita DP ini telah terbentuk sejak 18 Februari 2020 dan telah beranggotakan 1.380 orang. Selain di 13 kelurahan di Kecamatan Mamajang, rumah pemenangan ini rencananya akan terus dibentuk di 23 kabupaten kota di Sulsel untuk meraih suara rakyat yang ingin memajukan Sulawesi Selatan bersama dia Dani Pomanto Azhar Arsyad. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya pria pengedar narkoba diringkus polisi akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, 4 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar telah resmi mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. 4 pasangan bakal calon akan bertarung dengan peta kekuatan partai politik yang syarat gengsi di Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2024. Diusung Partai Perindo, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar di kantor KPU Makassar. Munafri yang sempat 2 kali kalah di Pilwali dan takluk dari kota kosong bertekad meraih kemenangan di Pilwali kali ini berkat dukungan penuh 6 partai pengusung. Pasangan dengan tagline mulia ini diusung 6 partai politik, mulai dari Partai Perindo, Demokrat, Golkar, PBB, Hanura, dan Partai Umat. Seluruh persyaratan administrasi yang menjadi prasyarat untuk pendaftaran alhamdulillah sudah diterima dengan baik dan seluruh kelengkapan dokumen sudah 100% tersubmit. Sementara itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Makassar.
Kedatangan pasangan INIMI menggunakan becak ke kantor KPU Makassar disambut meriah oleh para pendukung. Indira maju di pemilihan wali kota diusung Partai PKB, PDI Perjuangan, dan P3. Pasangan INIMI yang representasikan emak-emak dan Gen Z akan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Kita antar Bapak dulu ke KPU Sumsel, menunggu cukup lama, kita putuskan kita langsung dan berjalan cukup lama juga, sehingga sampai di sini kita betul. Pasangan Andi Seto Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Duet akronim sehati ini mendaftar ke kantor KPU Makassar sebagai pasangan calon pertama di Pilwalkot Makassar. Pasangan ini diusung 4 partai politik, yakni Gerindra, Nasdem, PAN, dan PSI. Pasangan calon wali kota Makassar dan wakil wali kota Makassar Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando menjadi pasangan keempat sekaligus terakhir yang mendaftar di kantor KPU Makassar. Pasangan dengan akronim AMAN ini diusung oleh Partai PKS. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga mengiringi proses pendaftaran pasangan Farid Kasim Judas dan Nurhaini ke kantor KPUD Kota Palopo. Banyaknya jumlah massa membuat arus lalu lintas Trans Sulawesi lumpuh total. Farid Kasim Judas dan Nurhaini bakal calon wali kota dukungan Partai Perindo, PSI, dan Gelora yang diusung Partai Nasdem dan Hanura resmi mendaftar ke kantor KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Banyaknya jumlah massa yang mengiringi proses pendaftaran Farid Kasim Judas dan Nurhaini membuat arus lalu lintas Jalan Trans Sulawesi lumpuh total hingga 6 km. Sebelum mendaftar ke KPU, Farid Kasim Judas dan Nurhaini mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota Palopo yang dihadiri oleh partai pendukung dan pengusung yang disaksikan ribuan massa dan simpatisan. Kedua pasangan ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan dengan program yang berpihak ke masyarakat. Proses pendaftaran di kantor KPU berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Pihak KPU menyambut jumlah pasangan yang resmi mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Palopo berjumlah 4 pasang. Dan alhamdulillah hari ini kami diterima dengan baik, diterima dengan saksama oleh penyelenggara, dan pelaksanaan pendaftaran berjalan sesuai dengan yang semestinya. Seusai melakukan pendaftaran, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Sulawesi Selatan ini kembali menyapa para pendukung dan simpatisan sebelum meninggalkan kantor KPU setempat. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Puluhan kendaraan truk kontainer dan minibus beserta uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah disita oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Barang sitaan ini merupakan hasil pengungkap dari dugaan korupsi kredit fiktif yang merugikan negara hingga 55 miliar rupiah. Bahkan kasus ini melibatkan oknum bank pemerintah. Sebanyak 10 kendaraan truk kontainer dan 13 unit minibus dari berbagai merek terparkir di halaman Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar.
Puluhan kendaraan truk kontainer dan minibus ini merupakan barang bukti hasil sitaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Selain kendaraan, petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah dan sejumlah dokumen penting. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan dugaan korupsi permodalan dari bank pemerintah ke koperasi PT Eastern Pearl Flour Mills yang bergerak di bidang permodalan UKM Kota Makassar. Kasus dugaan korupsi kredit fiktif ini terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar 55 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Diketahui modus operandi yang dilakukan oleh ketiga terlapor ini masing-masing berinisial NN, RF, dan MAN adalah dengan menggunakan data fiktif dan ganda dengan bekerja sama dengan oknum pihak bank. Pencairan ditransfer ke rekening koperasi, kemudian lalu dipecah, ini modusnya, dipecah, ditransfer lagi ke beberapa rekening pribadi calon tersangka. Sampai dengan saat ini saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 154 orang, ya, 154 orang termasuk 11 orang pihak Bank Mandiri, ya, Bank Mandiri, kemudian pengurus koperasinya ada 6 orang, pengelola koperasi 10 orang, dan anggota koperasinya sendiri ada 120 orang. Hingga kini kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih belum menetapkan tersangka dan masih melangsungkan pemeriksaan terhadap 154 orang saksi. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya di Kota Makassar dijamret di sebuah gang saat hendak pulang ke rumahnya. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang ratusan ribu dan sebuah handphone yang disimpan di dalam dompet. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita paruh baya dijamret di sebuah gang di Jalan Todepuli 6 Setapak 6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Adapun peristiwa ini terjadi di siang bolong saat korban bernama Ibu Ida ini hendak pulang ke rumahnya usai dari apotek. Saat melintas di sebuah gang, pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang. Usai mendahului korban, pelaku kemudian berbalik memutar kendaraannya dan langsung menarik dompet korban kemudian kabur. Meski sempat kaget, namun korban tidak tinggal diam dan berusaha mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Situasi gang yang sepi membuat pelaku dengan leluasa kabur. HP sama uang 100, cuma itu nomornya gitu, HP di dalam situ sama apa nomor-nomornya orang tuh, nomor-nomor dengan foto-fotonya, foto-fotonya anak foto. Tapi yang waktu pas kejadian itu memang sepi di situ, Bang, atau bagaimana? Sepi, tidak ada orang-orang lewat. Kasus ini tengah diselidiki pihak kepolisian. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan meringkus seorang pria pengedar narkoba di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 3 kg sabu dan menangkap seorang wanita yang berperan menyimpan barang haram tersebut. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik penangkapan seorang pria pengedar narkoba saat tengah mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Bahkan petugas juga sempat terlibat gulat dengan pelaku yang mencoba kabur saat akan ditangkap. Dalam penangkapan ini, petugas menemukan sebuah paket kardus berisi sabu yang terbungkus kain. Setelah melakukan interogasi oleh petugas, pelaku kemudian mengaku sebagian barang haram tersebut masih tersimpan di rumah rekannya. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersebut dan menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di dalam kursi kayu.
Total barang bukti yang berhasil disita oleh petugas sebanyak 3 kg sabu dan menangkap satu pelaku lainnya, seorang wanita berinisial MG yang berperan menyimpan barang haram tersebut. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menangkap 10 pelaku lainnya dari 7 kasus berbeda. Mereka merupakan pengedar sabu dari sejumlah jaringan lintas provinsi. Total terdapat 12 pelaku pengedar narkoba yang berhasil diringkus dalam waktu 6 bulan terakhir dengan menyita 6,6 kg sabu dan ratusan pil ekstasi. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 6,6 kg sabu serta ratusan pil ekstasi yang berhasil disita, langsung dimusnahkan dengan cara di blender. Para pelaku yang diamankan ini akan terjerat pasal 112 dan pasal 114 terkait pengedaran narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kota Makassar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada Salama.